Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Cah. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Terima kasih untuk Cah-cah di luar sana yang selalu mendukung channelku dan yang baru melihat video ini. Selamat datang. Di sini aku membahas tentang mengatur keuangan kecil, terutama mengatur keuangan rumah tangga. Beberapa bulan yang lalu ada yang request dibuatkan budgeting. Requestnya datang dari @anisufaidah7464. Beliau minta dibuatkan budgeting dengan dana 300.000 per minggu. Uangnya buat kebutuhan makan dan keperluan 3 anak. Di sini tidak ada spesifik pengeluaran, jadi aku mencoba membuat secara garis besarnya saja ya, Cah. Dan yang pertama, aku selalu tuliskan kata ceria dan disiplin untuk budgeting rumah tangga, karena memang kita harus ceria dalam mengatur keuangan. Gak boleh ada yang kayak ngeluh-ngeluh gitu ya, walaupun keadaan menekan, tapi tetap harus ceria. Dan disiplin di sini kita harus sesuaikan dengan pos-posnya, jadi biar gak salah ambil gitu ya. Nah, di sini aku yang pertama bakal menuliskan untuk penghasilan per minggunya yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu 300.000 per minggu khusus untuk makan dan kebutuhan anak. Dan beliaunya bilang pengen nabung gitu ya, biar bisa nabung gitu. Nah, di sini aku mau mencoba mesimulasikan. Aku ambil 10% untuk tabungan, jadi ini harus disisihkan, bukan nunggu sisa. Dan yang kedua untuk kebutuhan yaitu 90%. 10% dari 300.000, 30.000, dan 90%-nya yaitu sisanya 270.000. Yang mana untuk kebutuhan makan di sini aku bakal kasih untuk berasnya, karena itu yang pertama dan utama. Per minggunya itu per harinya, maaf banget, per harinya aku hitung sekilo itu di harga 14.000 kali 7 yaitu 98.000. Dan untuk lauk dan sayurnya itu per minggunya itu aku budget 75.000. Mungkin kalau yang minta lauknya lebih ya bisa dikurangi di tabungan gitu ya. Dan untuk kebutuhan anak di sini aku nggak tahu kebutuhannya apa, cuman di sini aku kasih di uang sakunya anak ya, karena untuk makan kan sudah dibudget di lauk dan sayur. Itu satu anak itu anak sekolah di SMP. Uang sakunya itu aku budgetin 5.000 kali 7 35. Dan untuk uang anak SD itu ada 2 orang, yang mana per anak itu 3.000 kali 2 jadi 6.000 kali 7 42. Dan di sini ternyata masih ada sisa 20.000, bisa digunain untuk tambahan uang makan atau tambahan dari kebutuhan anak, terserah ibunya. Kalau memang masih belum cukup, kemungkinan besar untuk tabungannya bisa dikurangin, karena untuk tabungan ini kan menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan. Tapi yang pasti ibunya bisa memanage dengan baik, nanti bakal ketabung. Dan nabungnya juga gak harus banyak-banyak, yang penting bisa konsisten ya bun. Jadi jangan memaksakan untuk menyimpan keuangan, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan. Dan ini aku bakal gambar bunga-bunga gitu untuk mempercantik budgeting kali ini, karena aku lagi emang suka budgeting itu yang ada warna-warnanya, menambah kayak suasana lebih jadi indah gitu. Kalau kalian gimana nih Cah? Suka bingung gak untuk mengatur keuangan? Kalau kalian bingung, kalian pastikan dulu yang pertama, aku ingetin lagi ya, walaupun aku juga belum sempurna dalam mengatur keuangan gitu, tapi semoga berbagi tips ini bisa berguna juga untuk kita semua ya. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan pokok kita. Di sini kebutuhan pokoknya itu berapa, jadi kita sisihkan uangnya. Kemudian selesaikan dulu tanggungan kita, ada utang atau enggak.
itu harus diselesaikan sebelum kita memenuhi kebutuhan, karena utang itu intinya bisa kayak menghambat rezeki ya pastinya, tapi ya kita harus punya tanggung jawab untuk melunasi. Jadi ya kita sisihkan sebelum kita menabung, sisihkan dulu untuk membayar hutang biar nggak ada beban di akhir gitu. Yang kemudian untuk keinginan, kita juga harus menyesuaikan. Kalau penghasilannya masih cukup ya nggak apa-apa, kalau penghasilannya nggak cukup bisa ditunda dulu. Dan ini adalah simulasi budgeting untuk Ibu Anis Sufaida, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya Ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you my next video.